Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan langkah kita untuk bisa menuntut ilmu, yang mana kita bisa keluar rumah, kita bisa berjalan menuju majelis ilmu. Itu merupakan nikmat yang sangat besar juga. Kita bisa duduk bermajelis di majelis ilmu, kita bisa mendengarkan ilmu disampaikan. Itu merupakan nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang, tidak bisa dirasakan di semua tempat. Sehingga ketika alhamdulillah di daerah kita, di tempat kita, majelis ilmu begitu banyak, kajian-kajian ada di mana, bahkan tiap hari, tinggal kitanya mau atau tidak. Dan kita sudah hafal hadis tentunya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu wa lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar rumah, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Itu diantara harapan kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian sholawat serta salam marilah senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita membahas kisah-kisah di dalam Al-Quran. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang kisah awal turunnya wahyu, yang mana kisah tersebut Allah abadikan di dalam surat Al-Alaq, atau yang lebih dikenal dengan surat Iqra, ayat 1 sampai 5. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 6 sampai setelahnya, di situ terdapat sebuah kisah yang mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai menyebarkan dakwah Islam, sudah mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan Islam, maka di situ muncul orang-orang yang berusaha menghalang-halangi dakwahnya Nabi. Dan ini Allah sebutkan di ayat-ayat setelah ayat-ayat tentang turunnya wahyu. Walaupun tidak dijelaskan secara lafadznya, tapi kalau kita baca para tafsir yang dijelaskan oleh para ulama ahlu tafsir, di situ akan disebutkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang ke-6 dari surat Al-Alaq, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahustaghna. Di situ Allah menyebutkan
sebab kenapa orang itu melakukan kezaliman, sebab kenapa orang itu melampaui batas. Atau dalam istilah syar'inya al-baghyu. Yang pertama, karena ia telah memiliki harta yang banyak. Karena ia telah memiliki harta yang banyak. Ar-ra'ahustaghna, ketika dia sudah merasa cukup, dia tidak butuh lagi pertolongan orang. Dia merasa apa yang dia miliki itu sudah cukup melebihi, bahkan bisa dikatakan mungkin bisa melebihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu biasanya, walaupun tidak mesti, biasanya orang itu akan melakukan perbuatan melampaui batas, Pak. Dia akan merasa tinggi, dia akan merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah, di situ dia biasanya akan terjerumus ke dalam kesombongan. Dan sombong sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan yang hakiki adalah dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bagaimana dia bisa meremehkan manusia? Tentu ketika dia berada lebih atas dari orang tersebut. Jarang kita dapati orang yang sama-sama levelnya atau levelnya berada di bawahnya kok bisa meremehkan. Hampir nggak ada, Pak. Orang yang levelnya di bawah meremehkan orang yang di atas, jarang. Menyepelekan orang yang di atasnya, jarang. Tapi kalau orang yang sudah berada di level atas menyepelekan orang yang berada di bawah, banyak. Makanya disebutkan penyebab pertama karena ia memiliki harta yang banyak. Yang kedua, karena ia memiliki kedudukan yang tinggi. Kurang tuh ya. Karena ia memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya, sehingga banyak kabilahnya dan banyak pengikutnya atau banyak penolongnya, Pak. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, yang kedua ini, walaupun ia tidak memiliki harta yang banyak, tapi dia memiliki derajat yang tinggi di kaumnya, dia memiliki banyak pengikut, dia memiliki banyak fans, maka biasanya dia akan terjerumus ke dalam yang namanya perbuatan melampaui batas, Pak. Bisa jadi dia terjerumus ke dalam menolak kebenaran. Bukankah sempat sudah viral jenengan semuanya sudah tahu kayaknya, Pak Bu, nggih? Iya kan? Sudah disampaikan kebenaran, sudah disampaikan ayatnya, sudah disampaikan hadisnya, sudah disampaikan pendapat para ulama, tetap ngeyel. Pengikutnya belain, kan? Pengikutnya belain, tetap ngeyel, Pak Bu. Dan orang-orang yang seperti ini dari zaman dulu sudah ada. Apalagi terlanjur salah, kemudian ingin balik rujuk kepada kebenaran, biasanya gengsi. Kenapa? Karena pengikutnya banyak. Sebagaimana dulu pernah ada seseorang ketika ditanya itu apa itu, ada item-item itu kan, oh itu kambing, itu kan, kambing, iya kambing. Loh tapi kok bisa terbang, itu kan, tetap ngeyel, oh itu pokoknya kambing. Loh kok bisa terbang? Iya ada kambing terbang. Tetap ngeyel, Pak Bu, tetap ngeyel. Nah ini
Penyebab yang kedua yang dijelaskan oleh Imam At-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Sehingga hikmahnya nopo Pak Bu, ketika kita diberi yang pertama atau diberi yang kedua, hati-hati. Hati-hati apa? Karena bisa saja kita berpotensi terkena penyakit ini, melampaui batas, atau terkena penyakit sombong. Mungkin barangkali di antara kita ada yang mendapatkan yang pertama nih, diberi harta yang banyak. Hati-hati. Jangan sampai harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki menjadikan kita semakin sombong, menjadikan kita semakin meremehkan orang lain, menjadikan kita semakin jumowo, istilah kita. Hati-hati. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menyebutkan hadis yang memperingatkan hati-hati bagi orang yang memiliki harta yang banyak, gitu kan? Bagaimana ketika Nabi diperlihatkan penduduk surga, Pak? Fauritu ahlul jannah faro'aitu aksaro ahliha al-aghniya atau al-masakin. Aku diperlihatkan penduduk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku melihat kebanyakan penduduk surga orang kaya atau miskin? Orang miskin. Kalau misalkan 100, ada 100 penduduk surga, berarti 90-nya itu orang miskin, Pak. Berarti orang kaya persentase masuk surganya dikit, Ustadz. Hati-hati. Tapi emang nggak boleh Ustadz kaya? Boleh. Karena Nabi pun membolehkan. Di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, dan hadisnya derajatnya Hasan, itu kalau tidak salah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina limanit taqallah. Tidak apa-apa jadi orang kaya tapi bertakwa. Tidak apa-apa, silahkan jadi orang kaya, tapi syaratnya nopo? Bertakwa. Kalau tidak bertakwa bagaimana, Ustaz? Ya tadi, penduduk surga rata-rata orang miskin. Demikian juga kita pun sudah hafal hadisnya, orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya. Berapa hari? Setengah hari di dunia dibandingkan dengan akhirat 500 tahun. Nah, ini hati-hati. Demikian juga yang kedua, ketika kita memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki pengaruh, memiliki pengikut yang banyak, hati-hati, jangan membuat kita lupa daratan. Jangan kemudian mentang-mentang setiap omongan kita selalu diikuti, itu membuat seakan-akan kita selalu benar. Belum tentu. Jangan sampai dengan kedudukan yang tinggi, jangan sampai dengan banyaknya pengikut, itu membuat kita semakin sombong dan semakin melampaui batas. Itu pelajarannya, Pak Bu. Hati-hati. Kemudian itu Allah menyebutkan sebab mengapa seseorang terkadang melampaui batas dan berbuat kezaliman, yaitu karena ia merasa dirinya sudah cukup dan tidak butuh kepada orang lain dan kepada Allah lagi. Nah, ini yang berbahaya, Pak Bu. Ketika sudah merasa tidak butuh kepada Allah. Dulu ketika rezekinya pas-pasan, begitu kenceng berdoa kepada Allah. Ketika semuanya sudah tercukupi, biasanya doanya mulai kendor, Pak. Hati-hati. Ibadahnya pun terkadang mulai kendor. Kenapa? Karena merasa dia sudah nggak butuh lagi sama siapapun, sudah berada di atas angin. Padahal Allah telah menyebutkan di dalam surat Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu fakir, selalu memerlukan Allah,
dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Apapun kondisi kita, kita selalu butuh kepada Allah. Nah, terus kisah menghalangi dakwahnya di mana, Ustadz? Di ayat yang selanjutnya. Sudah, ini sama aja. Di ayat yang ke-9, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kamu tidak melihat seorang yang melarang apa? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika sholat. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan nazalat fi Abi Jahlin la'anahullah. Ayat ini turun dengan sebab siapa? Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal orang yang sangat masyhur. Jenengan juga belajar sirah Nabi. Bagaimana kelakuannya Abu Jahal, yang mana dia selalu memusuhi Nabi. Kira-kira apakah Abu Jahal orang sembarangan kok sampai berani-beraninya memusuhi Nabi? Enggak. Karena Abu Jahal memiliki dua hal tadi, Pak, yang disebutkan di awal. Dia memiliki harta yang banyak. Demikian juga dia memiliki pengikut. Dia seorang tokoh yang disegani. Bahkan dia ikut di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat musyawarahnya orang-orang Quraisy itu dalam usia 30 tahun. Ketika dijelaskan di dalam kitab sirah, ketika kumisnya masih tipis, artinya apa? Masih muda. Sedangkan yang lain ikut di Darun Nadwah itu rata-rata usianya sudah 40 tahun. Karena apa? Karena dia memiliki kecerdasan, demikian juga dia memiliki kedudukan, dan dia berasal dari keturunan yang disegani, Pak. Pantas Abu Jahal berani memusuhi Nabi, walaupun Nabi sudah punya backingan yang lumayan kuat. Siapa? Pamannya Abu Thalib. Dia juga tokoh yang disegani di kalangan Quraisy. Tapi karena Abu Jahal juga memiliki dua hal tadi, dia memiliki kekayaan yang luar biasa, kemudian dia memiliki pengikut yang banyak, berani. Abu Jahal itu dikisahkan, bapaknya Abu Jahal itu namanya Hisham bin Mughirah al-Makhzumi dari Bani Makhzum, Pak. Yang mana Hisham ini terkenal orang yang sangat dermawan, suka ngasih makan orang, Pak, dan ndak eman-eman. Dulu kan banyak orang datang ke Mekah untuk haji, walaupun tata cara hajinya tidak seperti kita. Hisham itu salah satu orang yang gemar memberi makan. Bahkan ketika ada orang di situ bingung cari tempat makan, musafir bingung nih, habis haji kemana cari warung? Ora usah bingung, datang saja ke tempatnya Hisham bin Mughirah, dijamin kenyang, gratis itu, Pak. Bungkus ya oleh. Terkenal orang yang dermawan seantero sana itu. Dan Bani Makhzum itu memang memiliki kedudukan yang istimewa di kalangan Quraisy. Nah, Hisham bin Mughirah itu bapaknya seperti itu. Bahkan ketika meninggal itu menjadi hari yang bersejarah bagi orang-orang Quraisy, Pak. Hari yang bersejarah. Nah, anaknya yang bernama Amr bin Hisham itu memiliki sifat seperti bapaknya, suka memberi orang lain. Bahkan dia memiliki sebuah rumah istana yang pintunya itu sangat megah. Di situ terdapat meja-meja makan yang isinya roti dan daging. Selalu tersedia bagi siapa saja yang mau makan. Nah, Amr bin Hisham ini
mulai tampil memusuhi Nabi ketika Nabi sudah menampakkan dakwahnya. Dia dikenal di Mekah, di kalangan Quraisy dengan pendapatnya yang baik dan ketetapan dalam putusan perkara, sehingga dia digelari Abul Hakam. Hakam itu katanya orang yang bisa memutuskan sesuatu dan pas itu loh Pak. Orangnya bijaksana, pinter, bijaksana, bisa memutuskan segala macam permasalahan dan keputusannya itu tepat. Makanya dia diikuti banyak orang pendapatnya. Ketika ada permasalahan, kemudian Abu Jahal usul, nggak ada yang berani usul udah Pak. Wes pokoknya Abu Jahal sing usul mesti bener. Istilahnya seperti itu bagi mereka. Makanya dia digelari dengan Abul Hakam. Tapi sama Nabi digelari dengan apa? Abu Jahal. Jahal itu apa artinya? Bodoh. Dia bodoh. Bukan apa namanya? Bukan seperti yang dikatakan oleh pengikutnya. Dia adalah orang yang apa? Yang pinter, yang cerdas. Walaupun secara kasat matanya memang Abu Jahal ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata Pak. Memang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tapi kecerdasannya ini tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kecerdasannya ini tidak membuatnya dia masuk menjadi pemeluk Islam. Justru malah kecerdasannya ini membuat dia semakin sombong, semakin menolak kebenaran. Dengan apa namanya kecerdasannya ini dia pintar memutarbalikkan fakta. Dia pintar mencari alasan-alasan. Dia pintar bagaimana caranya merintangi dakwahnya Nabi. Usulannya selalu diterima. Bagaimana nih kita nih Nabi begini, apa yang harus kita laksanakan? Abu Jahal usul kita harus begini, diterima Pak. Karena pinter. Usulan-usulan yang lain tidak masuk akal, tapi usulannya Abu Jahal masuk akal. Makanya memang layak dia sama pengikutnya digelari Abul Hakam. Demikian juga di zaman sekarang banyak orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, banyak yang memiliki hafalan yang luar biasa, tapi terkadang kecerdasannya ini membuat dia semakin jauh dari kebenaran, membuat dia semakin menolak kepada kebenaran. Terkadang seperti itu Pak Bu. Sehingga para ulama mengatakan kepada orang-orang Mu'tazilah, yang mana orang-orang Mu'tazilah di zaman dulu, di zaman Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya itu terkenal orang-orang yang cerdas, tapi jeleneh. Gitu loh Pak, istilah kita. Orangnya orang-orang pinter, tapi kok perkara seperti yang ini yang jelas-jelas gamblang, kok iso-isone ora ngerti gitu loh Pak. Sampai-sampai dia tuh pinter ngomong, memutarbalikkan, tapi orang bodoh aja tahu ini haram, tapi kenapa dia mengatakan halal kayak gitu. Istilahnya seperti itu. Para ulama mengatakan mereka itu u'tu zakah wala yu'tu zakah. Mereka itu diberi kecerdasan tapi tidak diberi hati yang bersih, sehingga bisa memilah dan memilih mana nih yang benar, mana yang keliru. Hanya bermodalkan kecerdasannya kecerdasannya saja. Dan kecerdasan manusia itu terbatas. Tidak bisa kita mengandalkan akal kita, tidak bisa kita mengandalkan kecerdasan kita di dalam memahami agama ini. Karena agama ini harus berdasarkan wahyu. Nah,
Demikian juga dengan Abu Jahal. Kisahnya masyhur insya Allah Pak. Dengan kan belajar tafsir, sirah juga kan. Sering mesti dalam pelajaran sirah muncul sosok Abu Jahal, Abu Lahab, lagi bolone loro Pak. Sering muncul mesti itu kisahnya banyak sekali ulahnya, gitu kan? Banyak sekali ulahnya. Nah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang mulia, itu pernah mengatakan tidak ada pada orang Quraisy dan tidak ada pada pemimpin mereka sekalipun yang paling memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Jahal bin Hisham, Amr bin Hisham, kepala para pemimpin kafir. Sampai-sampai sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu, Pak. Itu dikarenakan hal tadi. Dan ini Allah sebutkan, ya kan? Di dalam tadi surat Surat Al-Alaq, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kemudian Allah tegaskan di dalam ayat tersebut, apakah dia itu tidak tahu kalau Allah itu melihat ulahnya. Allah Maha tahu, Pak. Maha tahu. Dan sudah menjadi sunnatullah orang yang menyebarkan kebenaran, apalagi yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu mesti akan ada orang yang menentangnya, Pak. Mesti akan ada orang yang menentangnya. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, dan ucapan ini masyhur biasanya, kalau kita menyampaikan kebenaran akan ada dua reaksi yang berbeda. Dimanapun kita menyampaikan kebenaran akan ada dua reaksi. Yang pertama, orang pinter, orang yang bersih hatinya akan merenung. Ketoke aku sing ngene gitu. Kayaknya aku harus berubah ini. Aku kesindir ini dengan ceramahnya Ustadz ini. Harus berubah. Nah, gitu. Dia akan merenung, Pak. Dia akan merenung. Tapi orang yang bodoh, walaupun sebenarnya dia IQ-nya tinggi, tapi tidak memiliki zakah, dia akan tersinggung. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Ya namanya menyampaikan kebenaran, mesti akan ada yang tidak senang. Bahkan pernah kita sampaikan kan di dalam kisahnya Luqman ketika menasehati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabarlah ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti akan ada yang menentang, Pak. Mesti. Tidak mungkin. Karena hukum hukum alamiahnya istilah kita itu ya, kebenaran akan dibenci oleh orang-orang yang tidak benar, Pak. Akan dibenci orang-orang yang tidak benar. Sebagaimana keburukan akan dibenci orang-orang yang benar dan tidak akan bisa bersatu. Sehingga dimanapun itu, ketika kita menyampaikan dakwah, jangankan kita, Nabi saja begitu. Akan mengalami rintangan, akan mengalami yang namanya hambatan. Siapa yang terjun ke medan dakwah, ya siap-siap saja mengalami rintangan, mengalami hambatan. Tapi di sisi lain, di samping ada yang menentang, biasanya Allah akan siapkan orang-orang yang menolongnya, Pak. Biasanya seperti itu. Saya dulu pernah khutbah di sebuah kampung, berkhutbah di sidang, Pak. Di sidang, didudukkan, diem aja, tak dengarkan apa yang salah dari khutbah
saya. Padahal khutbahnya temanya tentang sholat gitu kan. Biasa, nggak nyinggung sama sekali, nggak tema-tema yang maunya yang dalam-dalam enggak ya kan. Di sidang Pak saya tak dengerin saja kan, diam aja. Di sisi lain, di situ ada orang-orang, tokoh-tokoh yang siap membela saya Pak. Saya nggak tahu tiba-tiba kok datang membela. Akhirnya setelah saya di sidang selesai 1 jam, mereka datang gantian. Yang nyidang gantian di sidang. Saya diem aja, rasain Pak. Ternyata ada siap yang membela, gitu kan. Jadi kita tidak perlu takut. Mesti akan ada rintangan, mesti akan ada hambatan. Terlebih lagi kita di tempat yang mana di situ kebenaran tidak menyebar, di situ ilmu tidak menyebar. Dulu kakak kelas saya ketika dikirim KKN ke sebuah daerah Pak, yang mana di situ sholat berjamaah saja nggak ada, bayangkan. Masjidnya kosong, kampungnya ada, makanya dikirim kita untuk bisa mendakwai di situ. Dilalah yang dikirim bukan saya Pak, ya kan? Kalau saya tidak berani mungkin. Dibersihkan masjidnya, dipel, kemudian disapu, setelah itu azan. Seumur-umur sudah bertahun-tahun masjid tidak pernah azan. Kok tiba-tiba ada yang azan Pak? Itu ada orang keluar bawa celurit Pak, bayangan Pak. Dikejar-kejar ke kelas saya, lari ke sawah itu. Entah dikatakan, wih jane setan apa wudu kowe. Kok iso-isone azan nang masjid iki. Lari Pak, lari menyelamatkan diri. Sampai saya heran, kok ono-onone ya wong adzan bar kuwi dikejar-kejar nganggo celurit. Itulah tantangan. Nah, sehingga medan dakwah ini hanya khusus bagi orang-orang yang bermental baja Pak, yang harus memiliki ketahanan yang kuat, tidak gampang mental, tidak gampang luntur, tidak gampang baper, gitu kan? Tidak gampang baper. Anak gur diomongi, sudah biasa Pak. Itu diomongi delok kayak kesel. Tapi kalau sudah aksi, nah itu kita harus lebih bijak dalam menyikapinya. Sebagaimana Nabi SAW ketika dihalangi sama Abu Jahal, banyak dirintangi. Apakah kemudian Nabi SAW membalasnya? Kemudian mengerahkan masanya juga, kan Nabi Muhammad SAW juga punya masa, punya pendukung. Ada Hamzah, ya kan? Ada Umar bin Khattab. Itu jagoan-jagoannya Nabi. Apa kemudian ayo kita tandangi, kita lawan saja? Enggak. Sabar. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, itu kan, ya Allah, tegakkanlah agama Islam ini dengan perantaraan 2 Umar, ya kan? Dengan perantaraan dua Umar. Siapa yang dimaksud? Umar bin Khattab dan siapa? Ini Amr bin Hisham. Jadi Nabi pengen di antara 2 ini ada satu yang masuk Islam, kemudian membantu dakwahnya. Jadi Abu Jahal tetap diharapkan Nabi bisa membantu Nabi, Pak. Jadi Nabi nggak ada dendam sama sekali. Tetap didoakan. Dilalah yang dapat hidayah siapa? Umar bin Khattab. Itu kan dalam sirah insya Allah ada itu, Pak. Dalam sirah itu disebutkan. Ini menghalang-halangi. Demikian juga kita lihat fenomena zaman sekarang, banyak orang menghalang-halangi dakwah. Apalah kemudian kita lawan? Yo, bijaklah dalam hal ini. Kita berdakwah dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan, itu kan. Contohlah Nabi SAW. Ketika beliau berdakwah di Mekah, kemudian banyak yang menolak, kemudian beliau pindah ke kota Taif, berdakwah di sana, ternyata tanggapannya lebih parah, ya kan? Lebih parah, dilempari,
diolok-olok, bahkan sampai kaki Nabi berdarah. Kemudian Nabi beristirahat di bawah kebun kurma. Datang 2 malaikat nawari, wahai Rasulullah, gimana nih penduduk Taif? Sudah berbuat jahat sama kamu. Kalau kamu mau, tuh gunung tak timpakan kepada penduduk Taif. Kira-kira kalau yang ditawarin jenengan gimana, Pak? Oh, Pak malaikat, ojo sak gunung, telung gunung nek iso gitu kan. Kurang marem nek siji kan. Tapi Nabi enggak. Nabi enggak, pikirannya jauh, Pak. Pikirannya jauh. Siapa tahu sekarang ini mbah-mbahnya, bapak-bapaknya enggak bisa menerima Islam. Barangkali nanti anak keturunannya bisa memeluk agama Islam. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullahu wa la yusriku bi syai'an au kama qol. Ketika ditawari malaikat itu, Nabi malah mengatakan, enggak, tapi aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang mau beribadah kepada Allah. Enggak apa-apa bapaknya enggak mau, semoga anaknya mau. Pikirannya jauh, Pak. Jadi pikirannya enggak sempit. Pernah kan salah seorang ustadz itu cerita di daerah Sumatera, nggak salah, itu pernah cerita ketika ada sebuah, ya istilahnya sebuah pesantren itu kan, tempat itu digeruduk itu kan, karena ada yang nggak seneng. Nah yang digeruduk ini akhirnya bales, Pak, apa? Tokohnya diculik. Tokohnya mereka diculik, dibawa ke masjid. Apakah kemudian hal ini akan menyelesaikan masalah? Ternyata enggak. Bahkan mereka lebih bawa masalah lebih banyak. Akhirnya ketika digeruduk semuanya kabur. Ada yang lari ke hutan, ada yang lari ke saudaranya, ada yang lari ke kemana. Tujuannya ingin menyampaikan kebenaran, tapi ketika ditolak malah melawan dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini selayaknya tidak kerjakan, Pak. Sabar ketika kita menyampaikan dakwah. Ketika di sini tidak diterima, ya sudah, cari tempat lain. Ketika di masjid sini sudah tidak boleh, ya tidak masalah. Masjid masih banyak. Ya enggak, Pak? Ya kan? Kalau di masjid sini tidak boleh, ya tenang, di masjid sini sudah ada, insya Allah. Di tempat sini kita tidak diperbolehkan, ya tenang, bumi Allah itu sangat apa? Sangat luas. Jangan kita persempit kudu neng kene, gitu kan? Jangan kita persempit harus di sini. Enggak. Terlebih di zaman sekarang yang mana kita semua bisa menjadi pendakwah. Tidak perlu ceramah, tidak perlu keluar rumah. Lewat apa? Lewat medsos, Pak. Ini zaman yang sangat mudah bagi kita. Kita bisa bikin poster dakwah, nasihat, untayan hadis, atau potongan ayat yang berkaitan tentang tazkiyatun nufus, kita share. Ini zaman tidak didapati di zamannya Imam Syafi'i, Pak. Di zamannya Imam Ibnu Taimiyah nggak didapati. Mereka harus nulis apa? Nulis buku. Nulisnya pun nggak tahu kapan dicetak bukunya, gitu kan? Sekarang kita nulis thread sampai mana bisa sampai. Sehingga manfaatkan apa namanya? Kemudahan ini, medsos ini. Ini diantara nasihat guru kita Ustadz Syafiq hafizahullah ta'ala ketika menasihati murid-muridnya. Sekarang zamannya medsos. Manfaatkan medsos untuk menyebarkan dakwah. Isi medsos itu dengan apa namanya? Poster-poster dakwah kita. Kalau kita nggak bisa bikin, kita share, itu kan, Pak ya. Kita share, kita bikin di story WA kita bikin di story IG-nya kita. Setiap orang yang melihat, barangkali dari 100 orang ada 2 orang yang apa? Sadar gara-gara postingan kita. Kita akan dapat pahala yang sangat besar. Jadi jangan berpikiran dakwah itu harus jadi ustadz, kudu ceramah, kudu neng masjid, kudu neng mimbar. Nggak harus.
Enggak harus, sesuai dengan kemampuan kita, terutama di zaman sekarang. Medsos sudah apa namanya sangat mendukung, dan ini tidak didapati di zamannya Imam Ibnu Taimiyah, Pak. Mereka kalau berdakwah, ya Allah, tidak seperti kita. Imam Syafi'i ketika berdakwah, ya tidak seperti kita. Imam Ahmad ketika ingin menuntut ilmu, ya enggak seperti kita. Sehingga manfaatkanlah. Siapa saja bisa apa namanya menjadi pendakwah, tapi ya sesuai dengan kapasitas kita. Jangan kemudian sok-sokan di medsos, kemudian debat sama orang, menurut saya pendapat yang rajih adalah, padahal ya gur kopas gitu kan. Setelah itu browsing dulu, oh ini baru jawab. Kita enggak ingin seperti itu. Buatlah poster-poster dakwah. Sekarang sudah mulai banyak banget, ya kan? Banyak banget. Siapa tahu dari sekian orang yang membaca story kita, siapa tahu dari sekian orang yang membaca IG kita, ada orang yang sadar. Kan kita nggak tahu. Hidayah hanya ada di tangan Allah. Sehingga manfaatkanlah hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah apa namanya pengajian kita pada malam hari ini, yang membahas tentang bahwa dakwah Nabi itu dihalangi, dan tokohnya itu namanya siapa tadi? Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham, diberi gelar Abul Hakam, tapi sama Nabi digelari Abu Jahal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.